Shalom saudaraku, khotbah kita siang ini berjudul dari takut ke takluk, transformasi Niniwe, transformasi kita semua. Kita akan membaca dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Saudara, pernahkah Anda merasa bahwa suatu kota, keluarga, atau bahkan diri Anda sendiri terlalu rusak untuk dipulihkan? Yunus sempat lari dari panggilan Tuhan karena takut menghadapi bangsa yang kejam, yaitu Niniwe. Niniwe ini bangsa yang kejam. Tapi ketika Tuhan memanggilnya, dia awalnya sekalipun lari, akhirnya kembali dan dia patuh. Dan kota itu mengalami transformasi yang luar biasa, saudara. Dari sini apa yang kita pelajari, saudara? Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini ya, saudara. Saya mau mengungkapkan ada 3 pesan utama dari kisah Yunus ini. Bagaimana dari takut jadi takluk, dari transformasi Niniwe ini juga bicara transformasi kita. Saudara, ketika Tuhan memanggil, kita belajar teladan Yunus, dia patuh. Dengan ketaatan, dia mengalami transformasi luar biasa, kota dipulihkan, kota ditransformasi. Jadi kuncinya adalah di mana kita taat. Ketakutan kita berubah menjadi ketaklukan. Dan ketaklukan membuka jalan bagi transformasi. Saudara, ini bukan hanya kisah mereka, ini juga tentang kita. Ya, ada 3 pesan utama dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Pertama, Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Ayat 1 dan 2. Yunus sempat melarikan diri, lalu dia dipanggil lagi. Ini menunjukkan karakter Allah yang panjang sabar dan penuh rahmat. Firman Tuhan, bila kita baca dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10 di ayat 1, saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kita diselamatkan bukan karena kita pantas, tetapi karena kasih karunia yang memberi kesempatan kedua. Yang kedua, ini bicara tentang pertobatan kolektif. Ini yang bisa mengubah takdir bangsa. Seluruh kota, dari rakyat sampai raja, mereka semua bertobat sungguh-sungguh. Mereka berpuasa, mereka mengenakan kain kabun, dan mereka mengubah perilaku mereka. Seperti yang dikatakan di ayat 8, manusia dan ternak harus berselubung kain kabun dan berseru dengan keras kepada Allah, serta masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dari sini kita diingatkan, kita bersama-sama saat merendahkan diri, kota kita, komunitas kita pasti akan diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan selalu menyambut pertobatan sejati. Allah melihat perbuatan setiap kita, bukan hanya perkataan kita. Pertobatan yang nyata itu mengubah hati Tuhan dari murka akan menjadi belas kasihan. Bila kita baca dari ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Hati Tuhan tersentuh oleh pertobatan yang tulus dan nyata. Saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Ada 3 hal mengaplikasikan. Tadi kita sudah belajar dari pesan Yunus 3 ayat 1 sampai 10 ini, bahwasanya Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Pertobatan kolektif itu bisa mengubah takdir bangsa. Tuhan menyambut pertobatan sejati. Jadi caranya ada 3 untuk mengaplikasikan dan merespon hal ini. Pertama, tanggapilah panggilan Tuhan dengan taat, bukan takut. Dengan taat. Meski kita semua pernah gagal, saudara, tanggapilah panggilannya dengan rendah hati dan siap belajar seperti Yunus. Yang kedua, mari kita bangun suasana bertobat di rumah dan komunitas. Ajarkan puasa, doa bersama, dan tindakan konkret yang menunjukkan pertobatan. Yang ketiga, biarkan perubahan nampak dalam tindakan kita. Jangan hanya mengucapkan tobat, tetapi lakukan hal yang nyata. Kita mau mengampuni, jujur, memperbaiki kesalahan. Ada 3 inspirasi dari kisah ini. Pertama, Yunus. Dia
Tuhan tidak membuang sekalipun kita pernah gagal, seperti Yunus tidak dibuang, saudara. Kesempatan kedua bukan hanya tentang misi, tapi ini juga pemulihan identitas. Kesempatan kedua bukan hanya tentang misi, tetapi pemulihan identitas. Raja Niniwe, ada kerendahan hati pemimpin mengubah bangsa. Pemimpin yang bertobat akan membawa bangsanya mendekat kepada Tuhan. Allah itu lebih cepat mengampuni daripada menghukum. Itulah hakikat Allah kita. Hati Tuhan jauh lebih rindu dibanding hati kita untuk pemulihan. Dan Dia selalu ingin memulihkan, bukan menghancurkan. Saudara, saat kita merendahkan hati, Tuhan akan mengangkat kota. Kasih Tuhan, ingatlah, selalu lebih kuat dari ketakutan kita. Pertobatan itu bukan hanya air mata, tapi itu langkah nyata. Firman Tuhan, saudara, untuk menguatkan kita dari perikop yang lain, 2 Tawari 7 ayat 14 berkata, jika umatku merendahkan diri, berdoa, maka aku akan mendengarkan dan memulihkan negeri mereka. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, maka Allah akan mengasihaninya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Transformasi Niniwe adalah bayangan dari apa yang Tuhan rindu lakukan dalam hidup kita. Dari takut ke takluk, dari dosa ke pemulihan, dari kehancuran ke harapan. So mari kita jadikan bagian dari pertobatan yang mengubah takdir, dan itu dimulai dari diri sendiri. Tuhan memberkati.